Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Tanggapi komentar saudara kita, saya ini dagang kurang lancar. Gimana supaya lancar? Sedangkan tetangga saya ini dagang lancar. Ya. Apakah saya ini kurang berdoa? Apa yang saya dengan kelakuan saya? Itu loh teman-teman ya, itu sebenarnya petunjuk dari Tuhan ya. Kelakuan ini salah, kurang berdoa ya. Kurang berdoa ini ya teman-teman Jumat Wage ya, kurang berdoa ini bukan berarti doa toh gitu ya. Ketika Anda ini hubungannya dengan Tuhan ya, dengan Tuhan itu adalah urusan ibadah ya. Ibadah Anda, ibadah diperbaiki. Nah ibadah ini katanya dengan pajak hidup Anda gitu. Anda hidup di dunia ini ya ono pajeki ibadah, pajeki hidup adalah ibadah kepada Tuhan gitu. Nah, teman-teman Jumat Wage, apa yang ada di dalam komentar Anda itu sebenarnya adalah jawaban dari masalah Anda gitu. Ya. Nah, ini kan komentarnya gini, apa salah dengan kelakuan saya loh? Itu batin Anda itu yang ngomong seperti itu. Tapi pikiran Anda ini enggak terima gitu. Akhirnya dipertanyakan lagi kepada saya gitu. Apa salah dengan kelakuan saya? Nah, itu asalnya dari mana? Itu dari batin Anda. Tapi pikiran Anda enggak nerima. Bukti enggak nerimanya apa? Anda lontarkan di sini, di dalam komentar ini gitu. Padahal batin Anda memberitahu Anda, kelakuanmu sing salah. Iku lo harus diperbaiki. Tapi pikiranmu tidak percaya. Ditanyakanlah kepada saya. Paham ya? Sama hanya dengan apakah saya ini kurang berdoa. Loh, dijawab lagi sama batinnya. Kamu itu kurang berdoa. Nah, berdoa ini diartikan sangat luas sekali. Berdoa ini katanya dengan ibadah. Nah, sudah maksimalkah ibadah Anda? Ya, setelah ibadah supaya doanya cepat terkabul, ditirakati, baru berdoa. Ya, jangan ibadah terus berdoa. Ya, ibadahnya sudah tidak usah ditendensi lain apa-apa ya, pasrah tok kepada Tuhan. Nah, baru ketika Anda berdoa melalui tirakat, ya, habis tirakat terus berdoa atau berdoa dulu baru tirakat. Misalkan ya, Anda tirakat wirid baca sholawat 100 kali atau 1000 kali ya, sebelum berdoa ini Anda baca ya, niat Anda gitu ya. Apa hajat Anda? Cukup 1 kali saja. Selanjutnya hari-hari berikutnya tidak usah dibaca niatnya, itu sudah 1 kali saja. Tuhan itu tidak tuli ya. Baru ditirakati terus sampai berhasil ya. Tapi kalau Anda kemerungsung mikir hasilnya terus ya, tidak akan berhasil ya. Ibarat gini loh ya, Anda minta anak Anda ini minta terus apa ya, gak sebel Anda nguasno kan ya sebel ya. Jadi teman-teman Jumat Wage, ketika ada sesuatu yang tidak beres di dalam diri Anda, itu sebenarnya Anda ini sudah tahu ya. Petunjuk itu sudah tahu, cuma pikiran Anda ini menolaknya gitu ya, ingin mempertegas lagi gitu. Tapi itu adalah sebuah alasan. Pikiran itu seperti itu, pikiran itu selalu alasan ya. Supaya tidak mau disalahkan, oh kalau Anda ini banyak dosa gitu ya. Tidak mau disalahkan seperti itu. Oh Anda ini kurang berdoa, apa saya kurang berdoa, apa kelakuan saya salah gitu. Itu kan bahasa-bahasa pikiran ya. Padahal yang menginformasikan itu kelemahan, ya, kesalahan yang Anda lakukan itu adalah batin Anda ya. Nah, terus juga ini ya, menanggapi komentar saudara kita ya, katanya dengan amalan ya. Bagaimana kalau agama Hindu? Waduh, saya tidak mempelajari agama Hindu teman-teman ya.
Silahkan sesuaikan saja ya doa-doa yang ada di dalam agama Hindu Anda. Anda rapal ya, Anda baca itu, yakini doa yang mana gitu ya. Intinya doa itu kan sambung ya, sambung kepada Tuhan gitu ya. Apapun bahasanya itu pasti sampai gitu ya. Karena apa, ketika kita berdoa itu bahasanya bahasa rasa. Nah, kalau bahasa redaksi ya seperti bahasa Jawa, bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa itu kan redaksinya gitu. Itu dimensinya dimensi pikiran, tidak sambung kepada Tuhan ya. Misalkan ya Tuhan, saya minta mobil, itu tidak sambung ya. Tapi kalau Anda pakai bahasa rasa, bahasa yang ada di dalam batin, redaksinya sama seperti itu sambung. Kenapa? Karena ketika Anda menggunakan bahasa batin, itu adalah bahasa jiwa, bahasa universal, bahasa seluruh alam semesta. Maka gunakan itu. Ya. Terus juga menanggapi komentar saudara kita, Jumat Wage pendiam padahal kok selalu dihina dan dibully dan difitnah. Cara gimana sabar menghadapi kenyataan pahit itu ya menghindar saja gitu ya. Menghindar saja. Dihina, difitnah, dibully ya. Padahal pendiam. Orang itu kadang, orang pendiam itu kan juga orang itu yang melihat ya juga curiga teman-teman. Apa sih wong iko kok menengahi gitu ya. Kok menengahi wong iko gitu. Oh cocok stres gitu. Akhirnya timbul prasangka-prasangka gitu. Kancane ngumpul ndak ngumpul dewe dekem misalkan seperti itu kan juga akan menjadi pertanyaan gitu. Akan menjadi fitnah tuh. Nah, makanya Anda harus juga tahu diri gitu ya. Kenapa kok orang itu bisa membuli Anda, menghina Anda, memfitnah Anda? Nah, kalau Anda berpikirnya negatif Anda tidak akan bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau Anda dihina, kalau Anda dibully ya. Kalau Anda dihina, kalau Anda dibully, itu berarti tandanya Anda di bawah mereka. Ya. Solusinya bagaimana? Anda harus sukses. Ya. Anda harus sukses. Anda harus jaya. Anda harus di atas mereka gitu. Ya, Anda harus lebih dari yang membuli Anda gitu. Orang dibully itu kan inferior gitu, bukan superior gitu. Katakanlah Anda ini memiliki jabatan di atas mereka. Apakah mereka akan membuli Anda? Ya tidak. Takut karena jabatan Anda. Takut karena pengaruh Anda. Lah, berarti tidaklah seperti itu gitu. Bagaimana supaya saya tidak dibully lagi? Anda harus memiliki kekuasaan. Anda harus memiliki jabatan. Anda harus memiliki uang yang banyak. Itu dari sisi duniawi ya. Dari sisi batiniah, dari sisi spiritual. Dadi wong sing alim. Ya. Jalankan perintah Tuhan, tinggalkan larangan Tuhan. Tidak ada yang berani membuli Anda gitu. Kalau ada yang berani membuli Anda, pasti kualat seketika. Jadi kalau Anda ini dibully, itu sebenarnya petunjuk dari Tuhan. Bahwasanya kondisi Anda ini sedang tidak baik-baik saja. Anda harus bangkit. Anda harus ambil sisi positifnya, jangan sisi negatifnya gitu ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.